Di tengah karir legendarisnya sebagai salah seorang striker paling mematikan dalam sejarah sepak bola, Gabriel Batistuta sayangnya nggak memiliki jejak mentereng di kompetisi elit Liga Champions. Prestasi terbaiknya hanyalah putaran kedua kompetisi dan nggak pernah sampai ke babak gugur. Namun ada satu momen yang membuat Batistuta begitu dikenang di kompetisi paling bergengsi benua biru tersebut. Salah satu momen ikonik dan dramatis yang dibuatnya bersama Fiorentina kesayangannya di tengah salah satu arena paling legendaris dalam dunia sepak bola. Kejadiannya kebetulan bulan ini juga, namun 24 tahun silam. Inilah kisah momen ikonik Gabriel Batistuta di Liga Champions yang mungkin juga salah satu momen legendaris di kompetisi tersebut. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Gemuruh 73.256 penonton menggema di Stadion Wembley, tempat yang menjadi saksi berbagai momen sejarah dalam dunia sepak bola. Namun malam itu, 27 Oktober 1999, tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan menyaksikan gol terakhir yang benar-benar hebat di stadion legendaris itu sebelum akhirnya ditutup 2 tahun kemudian. Gol itu dicetak Gabriel Batistuta, striker Argentina yang dikenal dengan julukan Batigol karena kepiawaiannya mencetak gol-gol spektakuler. Dia kapten dan simbol Fiorentina, klub Italia yang saat itu berjuang untuk bertahan di Liga Champions. Fiorentina berada di grup B bersama Arsenal, Barcelona, dan AEK Stockholm. Mereka hanya memenangkan 1 dari 4 pertandingan sebelumnya dan harus menghadapi Arsenal di kandang mereka sendiri. Arsenal yang merupakan tim papan atas Liga Inggris juga membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Pertandingan berlangsung sengit dan ketat. Kedua tim saling menyerang dan menciptakan peluang, tapi nggak ada yang mampu menjebol gawang lawan. Hingga akhirnya menit ke-68 terjadi sebuah aksi yang mengubah jalannya pertandingan. Batistuta menerima umpan pendek dari rekan setimnya, Jorg Heinrich, di depan kotak penalti Arsenal dari skema serangan balik cepat. Batistuta melakukan gerakan tipu dengan kaki kirinya untuk melewati Nigel Winterburn, bek kiri Arsenal. Dengan kaki kanannya, Batistuta kemudian melepaskan tendangan keras yang melambung tinggi dan masuk ke sudut jauh gawang yang dijaga oleh David Seaman, kiper Arsenal. Gol yang luar biasa, gol yang menunjukkan kekuatan, kecepatan, dan akurasi dari Batistuta. Dia merayakan golnya dengan penuh emosional. Para pemain Fiorentina berlari menghampirinya dan memeluknya dengan erat. Para pendukung Fiorentina yang hadir di stadion juga bersorak gembira. Gol itu ternyata menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan itu. Fiorentina berhasil mempertahankan keunggulan mereka hingga akhir pertandingan dan meraih kemenangan penting dengan skor 1-0. Kemenangan itu membuat mereka naik ke posisi 2 grup B dengan 7 poin, sementara Arsenal bergeser ke posisi 3 dengan 5 poin. Fiorentina akhirnya lolos ke babak kedua Liga Champions setelah menahan imbang Barcelona 3-3 di pertandingan terakhir grup B. Mereka kemudian tersingkir di babak kedua setelah kalah dari Valencia dan Manchester United. Arsenal di sisi lain gagal melanjutkan langkah di Liga Champions musim itu setelah ketinggalan 1 poin dari Fiorentina, meskipun mereka menang dari AEK di laga terakhir grup B. Gol Batistuta lah yang jadi pembunuh Arsenal musim itu dan menjadi salah satu gol terbaik yang pernah dicetak di Liga Champions. Gol itu juga menjadi gol terakhir yang benar-benar hebat yang pernah dicetak di Stadion Wembley sebelum akhirnya ditutup pada tahun 2000 untuk direnovasi menjadi stadion baru. Di tahun itu, masih di kompetisi dan musim yang sama, 15 Maret tahun 2000 di Stadion Old Trafford, Manchester. Babak kedua grup Liga Champions sedang berlangsung dan Fiorentina bertandang ke markas Manchester United. Di laga sebelumnya, Fiorentina menang 2-0 atas United di kandang sendiri berkat gol-gol Gabriel Batistuta dan Abel Balbo. Kali ini Batistuta kembali menjadi bintang dengan mencetak gol spektakuler yang menggetarkan jantung para penonton. Kejadian itu terjadi pada menit ke-7. Batistuta menerima umpan dari tengah lapangan lalu mengontrol bola dengan kaki kirinya. Dengan gerakan cepat, dia berputar dan melepaskan diri dari kawalan bek tangguh United, Jaap Stam. Tanpa ragu dia melepaskan tendangan keras yang meluncur kencang ke gawang Mark Bosnich. Gol dan Fiorentina unggul 1-0. Itu adalah tendangan kecepatan cahaya dari Gabriel Batistuta. Begitulah komentar legendaris yang mengiringi gol tersebut. Sayangnya, gol indah Batistuta nggak cukup membawa Fiorentina menang. United membalikkan keadaan dan menang 3-1 berkat gol-gol dari Andy Cole, Roy Keane, dan Dwight York. Fiorentina pun tersingkir dari babak kedua dengan hanya meraih 8 poin dari 6 pertandingan. Batistuta sendiri terus menjadi salah satu striker terbaik di dunia. Dia mencetak 54 gol untuk timnas Argentina dalam 78 penampilan dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Argentina hingga 2016. Sebelum akhirnya dia disalip oleh Lionel Messi. Dia juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Fiorentina di Serie A dengan 152 gol. Dia pernah memenangkan gelar Serie A bersama Roma pada tahun
tahun 2001 setelah pindah dari Fiorentina dengan biaya transfer 36 juta euro yang merupakan rekor tertinggi untuk pemain berusia di atas 30 tahun hingga 2018. Dia juga memenangkan Coppa Italia dan Supercoppa Italiana bersama Fiorentina pada 1996. Dia pensiun dari sepak bola pada tahun 2005 setelah bermain untuk Inter Milan dan Al Arabi. Dia dianggap sebagai salah satu striker terbaik sepanjang masa dan masuk daftar FIFA 100 yang disusun oleh Pele pada 2004. Gol yang dia cetak melawan Arsenal di Wembley dan Manchester United di Old Trafford adalah salah dua bukti dari kehebatan dan keindahan permainannya. Gol itu tidak hanya menjadi kenangan bagi para penggemar Fiorentina, tapi juga penggemar sepak bola dunia.